Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Doa Pelayanan kepada Sesama. Doa bukan hanya pelayanan kepada Allah, tapi juga pelayanan kepada sesama, yaitu membantu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Kebutuhan manusia itu amat kompleks, dan semuanya itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh sesama. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang mampu memenuhi semua itu. Dan doa menjadi jalan untuk menyerahkan semua kebutuhan itu kepada Tuhan. Berbicara tentang pelayanan doa, tidak bisa dilepaskan dari pelayanan imam besar di dalam kemah suci. Imam besar yang masuk ke dalam kemah suci untuk membakar ukupan harus memakai pakaian khusus, terdiri dari tutup dada, terdiri dari baju efod, gamis, kemeja, serban, dan ikat pinggang. Di antara itu semua, perlengkapan yang termahal adalah tutup dada. Karena tutup dada terbuat dengan 12 permata yang diikat dengan emas, dan tiap permata ditulis nama suku Israel. Hal itu menggambarkan jiwa-jiwa adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Selama pelayanan di bumi, pelayanan imam besar, pelayanannya fokus untuk jiwa-jiwa, bukan ritual ibadah dan lain-lain. Tutup bahu dan tutup dada itu melambangkan imam besar, yang lambang dari orang-orang percaya yang berdoa membawa umat Tuhan di hadapan Tuhan, menaruh di hatinya dan menanggungnya di atas bahunya. Ia mewakili orang lain di hadapan Allah. Inilah yang disebut doa syafaat. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4, mari kita baca bersama-sama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Doa yang melayani sesama disebut doa syafaat. Doa syafaat adalah doa yang dilakukan atas nama orang lain atau mendoakan orang lain. Doa syafaat juga adalah persembahan atau penyembahan. Tidak boleh dipandang sebagai hal yang terpisah dari penyembahan. Berdoa untuk sesama berarti mempersembahkan orang lain kepada Tuhan. Semua orang percaya adalah pendoa syafaat. Perintah untuk berdoa syafaat dan saling mendoakan diberikan kepada semua orang percaya. Tidak bersyafaat bagi orang lain itu merupakan dosa. Mengapa tidak bersyafaat bagi orang lain itu salah? Karena sebagai imam, kita bertugas untuk mendoakan orang lain. Jika kita tidak melakukannya, berarti kita meleset dari tugas mulia itu, dan itu adalah dosa. Dan apa saja status pendoa syafaat? Yang pertama, statusnya adalah sebagai wakil. Pendoa syafaat adalah seorang yang berdiri di hadapan Allah untuk orang lain. Ia menjadi perantara antara manusia dan Allah. Kita mengambil peran yang Yesus sudah lakukan. Sebagai pendoa syafaat, kita mengambil posisi orang yang kita doakan. Dan siapa yang kita wakili? Ya, semua orang, bahkan sampai musuh atau orang yang memusuhi kita. Yang kedua, status pendoa syafaat adalah pembela. Pendoa syafaat seperti seorang pembela yang membela orang lain di hadapan Bapa agar membebaskan orang lain dari hukuman, atau paling tidak hukuman yang dijatuhkan setimpal. Kita mengambil peran yang Yesus sudah lakukan, yaitu kita menjadi pembela. Contohnya Abraham. Ia berdoa agar Tuhan tidak menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik yang ada di Sodom. Yang ketiga, status pendoa syafaat adalah penahan murka.
Pendoa syafaat seperti seorang berdiri bagi orang lain di hadapan Bapa agar Allah mengampuni dan mengurungkan murkanya. Doa syafaat menyenangkan dan menenangkan hati Tuhan. Dan mengapa kita harus berdoa syafaat? Yang pertama, karena berdoa syafaat itu diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus. Yang kedua itu adalah teladan Yesus. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yesus berdoa syafaat untuk murid-muridnya. Yesus juga berdoa syafaat untuk semua orang percaya. Bahkan sampai hari ini dan selama gereja masih di dunia, Yesus masih terus bersyafaat. Dan yang ketiga, gereja mula-mula dan para rasul berdoa syafaat. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia dan sesama kita lewat doa. Sebagai imam-imam, kita mendapat kehormatan untuk membawa penyembahan dan persembahan kepada Tuhan, yaitu membawa orang lain kepada Tuhan. Jika hari ini mungkin kita sudah lama berhenti berdoa syafaat, mari kita mulai lagi. Mari kita miliki hati yang rindu untuk berdoa bagi sesama kita. Doa juga pelayanan kepada sesama. Amin.